Oke, selamat pagi saya ucapkan dari Sragen, Jawa Tengah. Nah, sekarang saya sudah berada di PT Java Konfit cabang Sragen. BTW ini perdana saya nyetir truk lagi setelah libur selama lebih dari 2 minggu ya, karena fokus bikin konten bis dan banyak acara juga di rumah. Nah, pada kali ini saya mau cerita. Jadi cerita awalnya saya habis dandan truk ini ya, karena terakhir trip kota-kota ada masalah sama rem, yakni remnya nyeplos. Dan sebagai solusi selain ganti sentral rem, saya juga ganti kampas beserta silnya yang roda belakang kanan kiri. Nah, singkat cerita sempat saya pakai uji coba muat kota-kota dari Wonoayu ke Buduran Sidoarjo. Saya ada keluhan ini ya, napnya panas kanan kiri ini, terus yang kanan juga ya, kanan kiri pokoknya, yang roda belakang. Dan jujur sebelum saya tahu kalau itu panas, saya juga sempat merasakan laju truk ini kayak tersendat, nggak lancar, jadi kayak ada yang ganjel gitu. Makanya saya curiga, dan benar begitu saya cek pas sampai lokasi bongkar, ternyata napnya panas. Kemungkinan ini setelan kampasnya terlalu tinggi. Nah, ini ada truk lain, truk pakan kayaknya. Nah, jadi setelah itu saya kembali hubungi bengkel untuk setel ulang. Saya minta dikendorin kampasnya biar nggak panas. Kemudian baru saya pakai muat kali ini ke Sragen langsung ya, jarak jauh. Dan ternyata masih ada keluhan lagi, yakni kampasnya panas. Dan saya juga merasa laju truk nggak lancar, dan bahkan kayak ngerem gitu ya pas jalan nggak rata terutama. Terus saya berhenti di daerah Trawulan semalam untuk makan malam, dan ternyata pas saya cek yang ban belakang kanan udah mendingan, udah normal. Yang kumat sebelah kiri panas banget. Bahkan saya juga nggak nyangka ya sepanas itu ban belakang kirinya. Nah, yang bikin saya khawatir itu apa? Karena kalau panas dibiarkan bisa menyebabkan roda ambrol ya, bisa menyebar ke laker, bahkan bisa as atau selumbung ya, bisa patah atau putus. Dan resikonya ya kendaraan gak bisa jalan, otomatis tidur di jalan ya, nunggu storing. Ya kalau siang mending, kalau malam di tengah hutan gimana kan. Nah, jadi akhirnya semalam untuk mengakali hal ini, saya lebih sering ngetem ya. Jadi setiap 1 jam perjalanan saya usahakan berhenti entah 30 menit atau bahkan 1 jam ya. Alhasil sampai sini juga molor ya. Estimasi sampai sini itu mungkin tengah malam, atau ya paling nggak jam 2 atau jam 3 pagi. Ini baru sampai hampir jam 8. Padahal saya berangkat dari Sidoarjo itu masih sekitar setengah 5 sore, kalau nggak jam 5 sore. Berarti berapa jam itu ya? Yang jelas di atas 12 jam, padahal cuma Sidoarjo ke Sragen ya, karena saya lebih sering berhenti. Seingat saya malah jam 1 saya masih di Caruban ya, karena ya tadi sering-sering berhenti ya, biar panasnya itu enggak terlalu parah. Dan efeknya sempat saya paksa dikit sih, dari Kertosono sampai Caruban nggak berhenti sama sekali. Nggak asnya sih, ini napnya keluar oli sampean ya, jadi kayak muncrat, mungkin saking panasnya jadi mendidih, langsung keluar dari sela-sela nap. Ini olinya, ini bekasnya, ini muncrat semua saking panasnya. Nah, ini aja panas loh. Ini padahal saya berhenti tadi di Mantingan dan jalan sampai sini padahal cuma 28 sampai 30 kilo udah kayak gini panasnya. Nah, jadi memang sepele ya. Kalau orang lihat sih, alah bisa jalan masihan.
kan cuma panas. Cuman kalau dibiarkan bahaya, karena yang parah ya tadi ya, bisa merambat ke as atau selumbung, laker juga terutama. Jadi gak boleh dibiarkan ya. Mungkin sepulang dari sini saya langsung cari bengkel di jalan ya, senemunya. Yang penting truknya bisa normal. Toh juga saya pulang ngosong ini rencana. Mungkin request saya sih ya ngendorin rem belakang biar nggak terlalu kencang atau nggak terlalu tinggi. Dan jujur memang setelan awal truk ini pas saya dapat itu memang setelan rem rendah, jadi ya memang efeknya sih injak remnya lebih dalam, cuman bener-bener aman ya, nggak ada keluhan panas atau apa. Cuman ya kalau segi kepakeman sih nggak sepagem kalau setelan tinggi. Cuman tadi ya, kalau truk ini dipakai setelan tinggi panas. Ini aja di jalan deg-degan saya juga, ini nyampe apa enggak ini kan, soalnya paling enggak barangnya nyampe, posisi truk udah kosong kan, paling enggak ya mending lah, enggak parah-parah banget. Tadi sih nemu ya, kalau nggak salah di daerah Sragen ada 2 bengkel, sama di Ngawi 1 bengkel ya. Mungkin baru kita eksekusi pas arah pulang. Ini mau bongkar dulu di gudang karung Jawa Sragen. Oh iya, saya juga penasaran ya, kalau truk dipakai setelan kampas tinggi, apakah memang semua bakal panas atau hanya beberapa truk ya? Karena jujur kalau masalah panas ini bukan hal baru bagi saya ya, karena memang sebelumnya saya juga pernah dapat kasus panas, terus saya akali dengan ngendorin setelan kampas, ternyata berhasil ya, langsung adem dan aman, dipakai selama 6 bulan sebelum diganti kampas sama sil-silnya. Jadi mungkin ya, meskipun belum jelas apa penyebabnya, tapi berdasarkan pengalaman saya, apalagi habis dibongkar ya, mungkin setelan remnya terlalu tinggi ya. Mungkin kemarin mekaniknya kurang dikit kendorinnya, soalnya juga saya kemarin request sih itu Pak, dikendorin dikit setelan kampas rem belakangnya. Yang mungkin sama beliau ya beneran dikendorin dikit, tapi ternyata masih berefek panas ke ban. Dan memang harus segera diatasi, kalau dibiarkan beresiko. Makanya mungkin bagi teman-teman yang punya pengalaman kenapa kok napnya panas, bisa share ya. Barangkali ada penyebab lain selain kampas rem, mungkin bisa laker, bearing atau apa, bisa komen. Masukan bagi saya, karena saya juga baru di dunia truk ya, karena memang basicnya saya di dunia perkontenan angkutan penumpang atau bis. Jadi kalau masalah kayak gini saya juga kurang paham. Bahkan saya juga belum bisa nyetel rem sendiri ya, padahal mungkin kalau nyetel rem itu hal sepele, cuman saya nggak tahu caranya. Tapi seenggaknya saya tahu letak atau lubang buat nyetel remnya ya. Setahu saya sih pakai kunci min, cuman ya tetap aja belum ada ilmunya, jadi saya juga nggak tahu. Nah itu kan ada lubang, nah di situ kan ya buat nyetel remnya, cuman saya juga gerakin obengnya kayak apa saya nggak tahu, dan tingkat pakem atau enggaknya saya juga nggak tahu setelahnya kayak apa. Makanya ya sementara saya ngandalin bengkel ya, jadi cari bengkel pas pulang. Ini aja masih panas loh. Saya naruh tangan di sini aja udah langsung kerasa hawa panasnya ini. Belum nempel padahal. Bayangkan kalau dibiarkan, bahaya ini. Ya untungnya saya bisa segera tahu kondisinya, karena memang kalau habis kayak gini dandan pasti memang saya cek setiap jalan, saya cek. Dan ternyata ya bener ya, ternyata ada hal yang gak beres. Makanya saya perbanyak berhenti di jalan biar nggak terlalu over panasnya. Ya seenggaknya kan stabil terus lah, untuk meminimalisir resiko yang nggak diinginkan. Ini aja udah sampai muncrat ini oli-oli di napnya ini. Nih oli semua ini, panas ini udah kayak oven.
bagi yang punya pengalaman silahkan komen ya, bisa jadi bahan pembelajaran dan cara mencegahnya kayak apa, dan apakah memang semua truk bakal kayak gini ya kalau setelan remnya terlalu tinggi. Bisa komen. Ini masih nunggu bongkar. Untuk muatan enteng ya, nggak sampai 5 ton, paling 4,5. Kalau muatan sih enteng, cuman ya karena ada kendala jadi agak bisa kenceng. Terus ya yang jelas banyak berhenti, makanya boros waktu. Ini kalau dibandingkan sih normalnya ya harusnya sekarang tuh udah sampai Jakarta ini, kalau berangkatnya kemarin sore dari Sidoarjo. Lah berhubung banyak kendala ya otomatis sampai sini termasuk kesiangan ini jam 8. Biasanya jam segini kalau saya bongkar Sragen itu malah udah keluar, udah arah pulang. Lah berhubung baru datang ya masih nunggu antrian. Biasanya ini yang lama nunggu kuli bongkarnya, karena kuli bongkarnya itu juga bertugas di divisi lain, jagung, jungle dan lain-lain. Dan mungkin sekian dulu ya video kali ini. Jadi ya konten curhat dikit ya tentang problem di armada truk, apalagi yang habis setel rem dan ganti-ganti komponen rem. Karena ya memang kata orang-orang juga kalau habis dandan rem itu pasti cari selah atau enaknya dulu ya, gak bisa langsung enak sekali jalan. Kadang perlu beberapa tahap percobaan sampai nemu setelan yang pas untuk truk. Dan sekian video pada kali ini. Terima kasih sudah menonton, and see you on the next content. Dan ini cabut. Nah.